Oke nakku, sekarang kita akan mempelajari aplikasi turunan part 2. Kalau bagian pertama kita bahas 4, di hari ini, di bagian yang kedua ini kita akan membahas 3 materi. Di mana materi yang pertama itu datang dari nilai maksimum dan minimum fungsi pada suatu interval. Sebelum kita masuk ke situ, kita lihat buku halaman 277. Ada 4 gambar. Gambar A, B, C, dan D. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat ada nilai minimum, maksimum. Minimum, maksimum, minimum, maksimum. Nah, berarti nilai maksimum itu apa? Nilai yang paling tinggi. Kalau minimum, nilai yang paling rendah. Pertanyaannya kalau gitu tinggi. Kita lihat gambar D. Ini kenapa pula maksimumnya di sini katanya? Ini yang paling tinggi. Kan gitu? Sama juga minimum, ininya paling minimum. Kenapa ini yang dibilang minimumnya? Itulah yang kita sebut nakku interval. Kotak yang diarsir inilah interval. Berarti yang mana maksimum dan minimum dari suatu fungsi, kalian lihatlah yang masuk dalam interval. Kalau dia nanti ada suatu interval, intervalnya ini, kan ini nggak masuk dalam interval, itu makanya dia bukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu fungsi. Untuk lebih jelas, kita lihat penjelasan berikut ini. Nilai maksimum dan minimum fungsi pada suatu interval. Ada langkah-langkah. Yang pertama, ambil yang paling kiri dan paling kanan dari interval, lalu masukkan ke fungsi fx atau fungsi awal. Misalkan di sini ada A, oke, ada B. Berarti nanti nakku pertama masukkan FA, dapat hasilnya. Baru nanti FB, ambil yang paling kiri, ini baru paling kanan, dapat nanti hasilnya. Benar ya? Kemudian tentukanlah titik stasioner. Langkah kedua, titik stasioner turunan pertama itu sama dengan 0. Dapatlah nilai X-nya ini, masukkan nanti ke fungsi awal, dapat hasilnya. Hasilnya ini itulah nanti yang mau kita tentukan. Tapi ingat, perlu diingat, hasil dari titik stasioner haruslah nanti berada pada interval. Jika kita ingin mencari nilai maksimum atau minimum. Maksudnya kayak mana Pak? Misalkanlah intervalnya nanti X-nya berada di antara 1 sampai 3. Gitu dia misalnya. Dah? Kita dapat di sini 4, 6. Nggak masalah. Walaupun ini hasilnya nggak dalam interval. Yang penting langkah kedua ini menentukan titik stasioner harus hasilnya dalam interval. Misalkan nanti hasilnya ini 8. Ini masuk nggak dalam interval? Tidak, berarti ini tidak diikutkan. Berarti nanti nilai maksimum ataupun minimumnya siapa dari fungsi ini? Maksimumnya nanti nakku 6, minimumnya 4. Tapi kalau nanti sini memenuhi, misalkan kita dapat sini 2, berarti minimumnya nanti jadi 2. Itu dia. Kalau memenuhi dia, kita ikutkan dalam pencarian atau dalam penentuan nilai maksimum atau minimum. Tapi nanti kalau yang di dalam interval ini tidak memenuhi interval, yang di dalam hasil titik stasioner ini nggak memenuhi interval, maka dia nggak boleh kita ikutkan. Langkah ketiga tinggal kita pilih mana yang maksimum dan minimum yang perlu diingat ini tadi, jangan lupa. Kita lihat contoh soal katanya di sini. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 4 tambah 4x kurang x kuadrat dengan interval x-nya lebih dari atau sama dengan minus 2 kurang dari atau sama dengan 3. Mari kita jawab. Makanlah, kita gunakan langkah yang pertama. Ambil yang paling kiri. Paling kiri siapa nakku? Minus 2. Masukkanlah minus 2 ke fungsi ini. Kita pindahkan sini biar nggak sulit kali. Fx-nya 4 tambah 4x kurang x kuadrat. Yuk kita masukkan. 4 tambah 4 kali minus 2 kurang minus 2 pangkat 2. 4 minus 2 kali 4 minus 8 kurang minus 2 kuadrat 4. Ini mati, tinggal minus 8. Kemudian kita ambil yang paling kanan, berarti 3. F3 masukkan, ganti X-nya dengan angka 3, gitu dia, ke dalam fungsi awal. 4 tambah 4 kali 3 kurang 3 kuadrat. 4 tambah 12 kurang 9. 4
tambah 12 kurang 9, 12 kurang 9, 3. 3 tambah 4, 7. Itulah dia untuk langkah yang pertama. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa katanya aku? Kita menentukan titik stasioner. Berarti turunan pertama sama dengan 0. Dari sini, siapakah turunan pertamanya? 4, 0. 4x, 4. Minus x kuadrat, minus 2x. Itulah turunannya, sama dengan 0. Minus 2x sama dengan 4. Maka nilai x sama dengan, ini pindah ruas nakku. Minus 4. Minusnya mati berarti x-nya 2. Kita masukkanlah nilai x2 ini ke dalam fungsi awal. Berarti F2 sama dengan, masukkan ke sini tadi. 4 tambah 4 kali 2 kurang 2 kuadrat. 4 tambah 8 minus 2 kuadrat 4. Ini mati tinggal 8. 8 apakah dia masuk ke dalam interval ini? Tidak. Karena 8 bukan berada di antara sini. Tidak ikut. Maka siapakah nilai maksimum? Siapa nilai maksimumnya nakku? Antara ini dengan ini. Kan gitu. Maksimumnya 7. Minimumnya minus 8. Ini tidak kita ikutkan karena dia sudah lebih dari interval. Kalau yang ini nggak masalah. Lebih dari ataupun luar dari interval. Yang penting titik stasioner hasilnya haruslah dalam interval. Itulah dia untuk nilai maksimum dan minimum suatu fungsi pada interval. Kita lanjut ke aplikasi yang kelima, yaitu konsep turunan dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika ini, itu dalam membahas kecepatan dan percepatan biasanya. Nah, di sini ada ketentuan atau bukan ketentuan ya, lebih kita bilang ginilah gitu, kayak mana ya, bukan ketentuan sebenarnya. Tapi beginilah dia nanti. Kalau kita ibaratkan fx, fungsi pertama itu nanti jarak ataupun nanti panjang lintasan, itu kita bilang s, itu nanti fungsi awal. Nah, kalau fungsi awal diturunkan, itu namanya turunan pertama. Nah, turunan pertama ini, itu nanti kita sebut kecepatan atau pi. Turunkan lagi, dapat turunan kedua, itulah nanti kita sebut percepatan atau A. Kita lihat contoh soal. Owen melakukan pengamatan pada sebuah partikel yang bergerak mengikuti sebuah pola yang merupakan fungsi jarak S atas waktu T, yaitu ST sama dengan 3T pangkat 4 kurang 6T kuadrat tambah 12T kurang 4. Tentukanlah kecepatan dan percepatan partikel tersebut. Langkah pertama, ST ini kita buat. Ibu ST. Nah, ingat aja Ibu ST. Apalagi baru merek pula Ibu itu kan. ST katanya berapa nakku? 3T pangkat 4 kurang 6T kuadrat tambah 12T kurang 4. Kita mau mencari kecepatan dan percepatan dari partikel itu. Kecepatan kita tahu tadi pi. Pi itu turunan pertama. Turunan pertama dari sini siapa? Yuk tinggal gampang. 12T pangkat 3 kurang 12T tambah 12. Wih, serba 12. Percepatan, inilah dia kecepatan. Kita cari percepatan, turunkan lagi. 36T kuadrat kurang 12. Udah, inilah dia percepatan. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah percepatan untuk partikel itu saat T-nya 0? Tinggal gampang. 36 kali 0 kuadrat kurang 12 sama dengan minus 12. Ini 0. Gitu aja untuk konsep turunan ini. Maka gampang sekali. Untuk PR-mu, ini ditambahkan lagi di laporan daring. Kalau misalkan panjang lintasan atau jaraknya 10T pangkat 3, pangkat 3 ini ya, cantik kali. Tambah 12T kuadrat kurang 4T tambah 5. Siapakah kecepatan dan siapakah percepatannya? Ini untuk tugas daring hari ini nomor 2.
Oke, kita masuk ke materi terakhir di bab turunan ini. Maka harus kalian perhatikan baik-baik. Karena nanti gini pula kalian bilang, tedeh, tedeh ateku kena turunan ladan cinarin aku. Maka tutusi belajar Gundari Endang. Enggak? Oke, kita masuk ke menggambar grafik fungsi dengan konsep turunan. Ada pun langkah-langkahnya. Ini dia. Tentukan yang pertama, tentukan nilai pembuat 0, tentukan titik stasioner, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, tentukan titik balik dengan menganalisis kecekungan fungsi, tentukan titik belok, dan tentukan titik bantu. Titik bantu ini nanti pilih nanti dari yang terdekat. Oke, ada katanya contoh. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 3x tambah 2 dengan menggunakan konsep turunan. Mari kita jawab. Jawab. Yang pertama katanya tentukan nilai pembuat 0. Berarti kalau menentukan nilai pembuat 0 ada X, ada Y. Kita anggap udah cantik tabel Bapak ini. Langsung pula kita buat di sini. Bukan di sini. Sininya nolnya. Ini kita ibaratkan nggak tahu kita belum. Kalau X-nya 0. Kita masukkan dulu. Fx katanya 3X tambah X kuadrat. Ingat ya, Fx itu sama dengan Y. Ini yang perlu kalian ingat. Kalau X-nya 0, berarti F0 sama dengan masukkan ke sini. 3 kali 0 tambah 0 kuadrat. 0 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya pun 0. 0 di sini. Kalau Y-nya 0, Y ini sama dengan ini. Berarti kalau 0 Y-nya masukkan ke sini. Berarti 0 sama dengan 3X tambah X kuadrat. Balikkan yuk biar nggak salah. 3X tambah X kuadrat sama dengan 0. Kita buat tinggal balikkan. Kita keluarkan X-nya. X kali berapa supaya ini aku? Kali 3. Ini kali X. Ini yang sama dengan 0. Berarti ini secara otomatis ini X-nya sama dengan 0. Yang ini X-nya sama dengan minus 3. Dapatlah kita 2 nilai X. Berarti yang 0 ini nggak usah dibuat. Yang kita buat minus 3. Dapat ya? Sekarang coba kita masukkan ke dalam grafik. Ibaratkanlah grafik yang Bapak buat ini sudah cantik. 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4. Kita ibaratkan udah cantik anakku. Maka kita masukkanlah yang kita dapat ini tadi. 0,0. Sini. Min 3,0. Min 3,0. Di sini. Dapat dia. Sudah titik. Sekarang kita next ke langkah kedua. Oke, agak lari-lari tempatnya ya. Tentukan titik stasioner. Tentukan titik stasioner berarti f aksen X sama dengan 0. Ini fx. Berarti f aksen X-nya siapa? Turunkan. Turunan dari ini 3 tambah turunkan 2x. Jadi harus berlatih ya anakku. Turunan harus kuat. Maka kita masukkan ke sini. 3 tambah 2x sama dengan 0. 2x sama dengan pindah. 0 kurang 3 minus x sama dengan minus 3 per 2 minus 1,5. Biar nanti gampang kita buat ke dalam grafik. Maka kalau x-nya minus 1,5, masukkanlah nilai minus 1,5 ke dalam fungsi awal. Ini dia. Berarti 3 kali, biar nggak bingung, gini aja. Minus 3 per 2 tambah minus 3 per 2 pangkat 2. Kan ini dia fungsi awal. Oke, berarti ini jadi minus 9 per 2. Ini nakku minus 3 pangkat 2. Berarti 9 ya. Pas. Iya ya. 2 pangkat 2. 4. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama per 4. 4 bagi 2. 2 kali minus 9 minus 18. 4 bagi 4. 1 kali 9. 9. Berarti dapatlah 9 per 4. 9 per 4 itu kita dapat 2, sekian. Gitu aja. Nggak usah sampai terinci kali pun nggak apa-apa. Masukkan. Berarti kan titik stasionernya ini siapa ya? Yang ini minus 1,5, 2, sekian. Biar nggak rancu, kita buat aja 2,25 ya. 2,25.
Inilah titik stasioner, kita masukkan ke dalam grafik. Minus 1,5, 2,25. Wih, minus 1,5 berarti di sini ya. 2,25. Oh, ini pakai minus, nakku. Jangan salah kita, ini minus. Iya ya. Minus 18 tambah 9 minus 9/4. Berarti ini minus juga. Minus 1,5, minus 2,25. Berarti di sini ya. Itulah dia kita bilang di sini. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Agak ribet. Langkah ketiga kita menentukan fungsi naik atau turun. Kalau naik kayak mana? Gini, turun gini. Syaratnya f aksen x, kita masukkan aja f aksen x-nya tadi kita dapat 3 tambah 2x. Langsung aja x-nya katanya berapa? Minus 1, x-nya minus 1,5. Apakah minus 1,5 ini kurang dari atau lebih dari 0? Kurang ya. Karena dia kurang, maka nanti fungsinya fungsi turun. Di 1,5, negatif 1,5 ini, itu nanti dia turun. Gini. Mengalami penurunan yang mau mendekatinya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kita mau mencari atau mencari titik balik dengan menganalisis kecekungan. Berarti kalau cekung lebih dari 0, cekung ke atas. Gini ya. Kalau kurang dari 0 nanti dia cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Gitu dia. Maka kita dapat nilai kalau kecekungan berarti 2 kali turun. Turunan pertama 3 tambah 2x. 3 tambah 2x lah ini f aksen x. Berarti f aksen x berapa? Turunkan lagi ini nakku. Jadi tinggal 2. Nah, kita lihat. 2 lebih dari, kurang dari, atau lebih dari 0? Lebih dari 0. Karena dia lebih dari 0, kita pilihlah nanti yang terbuka ke atas. Ini nanti dia jadi seperti ini. Oke. Udah dapat gambarannya sedikit. Kita lanjut ke tahap yang kelima. Langkah yang kelima, menentukan titik belok. Titik belok f aksen x sama dengan 0. F aksen kita dapat berapa? 2. 2 sama dengan 0? Tidak, berarti tidak ada yang namanya titik belok. Lanjut. Yang keenam, titik bantu. Perlukah titik bantu? Kalau seperti ini, coba kita mainkan titik bantunya 1. Berarti F1, masukkan F1, 3 ke dalam ini berarti. 3 kali 1 tambah 1 kuadrat. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti 1,4. 1,4. Disinilah nanti dia 1,4. Oke, tinggal kita tariklah dia nakku. Dan inilah yang kita bilang grafik fungsi fx 3x tambah x kuadrat. Nah, biar lebih yakin, Bapak akan rekam layarkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, untuk membuktikan menggambar grafik tadi, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra, nakku. Bisa kita ketik GeoGebra, GeoGebra, gitu aja lah. Nah, lanjut kita akan pilih graphing calculator karena kita mau menggambarkan grafik. Maka kita masukkanlah ke dalam fungsi ini. Dia agak loading dia sedikit. Oke. Oke, di sini kita input. Tadi fungsinya fungsi apa? Yang kita cari 3x, good. Ketikkan 3x tambah x kuadrat. Gitu dia. Apakah sudah pas? Kita lihat, kita balikkan. Oke. Oke. Inilah dia. Mana kok tersembunyi lagi nih. Kita tutup dulu kalkulatornya. Inilah dia gambar grafik yang kita dapat itu. Nah, benar sekali gambar grafik ini sama dengan yang kita dapat. Tadi kita dapat minus 3,0. Ini dia minus 3,0 itu. Kemudian kita dapat minus 1,5 dengan minus 2,25.
ini tadi. Kemudian 0,0 yang 1 tadi 1, berapa tadi dapat? 4 ya. Ini dia, mana 1? Ini 1, apakah dia pas dengan 4? Benar. Oke, maka gambar grafik kita itu tadi sudah benar. Selamat mencoba.